Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Emilia Putri dengan NPM 2113020 dan 076, Prodi Pendidikan Fisika kelas B Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Baden-Powell sebagai penemuh sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Prinsip dasar kepramukaan mencakup yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan kita masing-masing dan kita harus melakukan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam serta isinya. Kita harus peduli terhadap bangsa kita, negara kita, sesama manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Jadi kita harus peduli juga terhadap kita sendiri. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Materi yang kedua yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan ialah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepramukaan. Nah, dalam pembuatan metode kepramukaan itu tidak terlepas dari 5 hal yang tercakup dalam metode dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu pada dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat melalui yang pertama pengenalan kode kehormatan, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga sistem berkelompok, yang keempat kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan yang kedelapan, sistem among. Macam-macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi yang menarik dan menantang. Selain itu, ada pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka digunakan sebagai pengikat dari pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan dharma pramuka sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta memenuhi sistem nilai dharma ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Jadi, Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral yang diterapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antar anggota. Yang pertama, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok. Sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Yang kedua,
bekerja sama dan berkompetensi, memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dengan dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, kegiatan yang menarik, menantang, merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, reaktif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kegiatan dengan metode kepramukaan yang tepat pastilah merupakan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik karena dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung. Dan selanjutnya, bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama mereka menempatkan diri sebagai mitra didik, hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang dapat mengembangkan ketahanan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan metode kegiatan pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Yang berbeda di antaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Pramuka siaga dalam perkembangan jiwanya masih sangat tergantung pada orang tua mereka, serta cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Sehingga oleh karena itulah pembina tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggaraan pendidikan kepramukaan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa yang pertama membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar yang meliputi janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6 dan tercantum dalam Anggaran Dasar atau AD Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga atau ART Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas dua, yaitu janji yang disebut dengan Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dinyatakan yang pertama diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Yang kedua, dipergunakan sebagai pengikut diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan yang ketiga, dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka. Dan kode kehormatan yang pertama yaitu kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dan yang kedua, Dwi Dharma atau ketentuan moral yang berbunyi, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan yang kedua yaitu kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi yang pertama Trisatya atau janji dan komitmen diri.
yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Yang kedua, dasar dharma yang berbunyi, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Suci, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu kode kehormatan bagi pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa yang meliputi Trisatya atau janji dan komitmen diri yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Dasar dharma berbunyi, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah penjelasan saya mengenai prinsip dasar dari metode kepramukaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.